Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ningsi SEMM. Pendidikan saya miliki strata 1 manajemen dan strata 2 manajemen. Saya merupakan dosen di program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam dan pada Universitas Al-Herat Palu. Spesialisasi saya dalam mengajar di bidang manajemen kewirausahaan. Adapun teknik pembelajaran yang saya lakukan dengan metode delivery, interaction, assessment. Sebelum lebih lanjut pembelajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya menjelaskan luaran pembelajaran yang saya lakukan. Izinkan saya memaparkan luaran pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar kewirausahaan yang di dalamnya terdapat disiplin ilmu kewirausahaan, objek studi kewirausahaan, dan hakikat kewirausahaan. Yang kedua, mampu memahami motif berprestasi kewirausahaan. Yang ketiga, mampu memahami sikap kepribadian wirausaha. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami ide dan peluang kewirausahaan. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami langkah menuju keberhasilan wirausaha dan faktor penyebab kegagalan wirausaha. Yang berikut, mampu memahami pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami tantangan kewirausahaan dalam konteks global, yaitu tantangan gaya hidup, etika, keanekaragaman angkatan kerja, dan pertumbuhan penduduk. Untuk memenuhi hal tersebut, maka mahasiswa disajikan materi dengan 14 kali pertemuan. Adapun materi yang disajikan sebagai yang tergambar berikut ini. Yang pertama, konsep dasar kewirausahaan. Yang kedua, proses kewirausahaan. Yang ketiga, fungsi dan model peran wirausaha. Yang keempat, tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Yang kelima, ide dan peluang dalam kewirausahaan. Yang keenam, merintis usaha baru dan model pengembangannya. Yang ketujuh, teknik dan strategi pemasaran. Yang kedelapan, teknik pengembangan usaha. Yang terakhir, etika bisnis dan kewirausahaan. Teknik pembelajaran yang saya lakukan seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery, yakni bagaimana saya melakukan perkuliahan kepada mahasiswa, dan melakukan perkuliahan tersebut saya lakukan dengan dua metode. Yang pertama saya lakukan adalah menyampaikan perkuliahan tersebut berdasarkan referensi buku mata kuliah yang saya ampu. Yang kedua, penugasan merangkum materi yang disajikan. Yang selanjutnya adalah interaksi. Untuk interaksi ini, saya lakukan membangun interaksi aktif ke mahasiswa dengan model diskusi tanya jawab di dalam kelas. Yang terakhir, asesmen. Saya melakukan asesmen ini adalah penilaian, yakni bagaimana saya menilai mahasiswa itu sendiri. Di awal perkuliahan, ada kontrak perkuliahan yang dijadikan model perkuliahan antar dosen dan mahasiswa. Di pertemuan tersebut, digambarkan dengan jelas bagaimana proses penilaian yang saya lakukan pada perkuliahan ini sebagaimana tergambar berikut. Skor kehadiran 14 kali itu 30%, skor keaktifan 10%, skor perilaku 20%, skor tugas 10%, UTS 10%, dan ujian akhir semester 20%. Baik, sekian deskripsi diri saya. Selanjutnya saya akan menyajikan video pembelajaran sebagai kelengkapan dari deskripsi diri ini. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita masuk ke mata kuliah disiplin ilmu manajemen kewirausahaan ya, manajemen kewirausahaan. Jadi saya akan membawakan materi pada pagi hari ini yaitu disiplin ilmu kewirausahaan. Pengertian daripada disiplin ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Jadi di sini pengertian daripada disiplin ilmu kewirausahaan ini adalah bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita kemampuan kita, nilai yang ada dalam diri kita itu, bagaimana caranya menghadapi tantangan hidup, ya. Jadi yang dilahirkan daripada kita ini perilaku, bagaimana cara kita menghadapi tantangan hidup dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapi, ya. Seperti contoh sekarang ini, kalau kita hanya di dalam rumah, ya tidak akan maju, ya. Jadi kita harus keluar. Jadi itu adalah salah satu nilai dan kemampuan kita untuk tampil di halayak umum, ya. Jadi disiplin ilmu kewirausahaan ini adalah mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dengan memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Jadi kita itu terus pengertian tentang kewirausahaan. Pengertian tentang kewirausahaan ini sekarang ini banyak terminologi tentang kewirausahaan, tetapi itu hampir sama. Jadi menurut para pakar ini, tetapi semuanya merujuk kepada watak, sifat, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang. Jadi itu yang pengertian daripada kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang tadi, ya. Disiplin ilmu yang tadi itu adalah bagaimana kemampuan kita perilaku. Jadi mengutip pada pengertian daripada kewirausahaan, suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif. Nah, itu yang diharapkan oleh setiap maksudnya kita ini harus kreatif dan inovatif. Jadi bagaimana itu contoh kalau orang kreatif dan inovatif? Pasti maju atau tidak? Maju, ya. Itu jadi kenapa sampai kita ini mempelajari kewirausahaan? Ya, di samping suatu saat kita bisa berwirausaha sendiri, tetapi harus yang diambil itu adalah perilaku yang dipelajari dalam kewirausahaan. Jadi contohnya itu adalah kreativitas dan keinovasian. Kreatif dan inovatif itu kunci daripada orang yang sukses, ya. Oke, kita lanjut. Jadi ada 6 hakikat daripada kewirausahaan itu, pengertian kewirausahaan. Yang pertama, menurut Ahmad Sanusi, itu suatu nilai diwujudkan dalam bentuk perilaku, ya. Terus yang menurut Drucker itu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, itu adalah maksudnya sifat seseorang yang kreatif dan inovatif, selalu dia itu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, ya. Itu adalah kreativitas, ya. Tiada itu kreativitas itu dia, kalau orang yang kreatif itu selalu ingin sesuatu yang baru, ya, ingin yang berbeda dari orang lain, ya. Itu jadi kalau kewirausahaan menurut Drucker itu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Terus yang berikut, yang hakikat kedua menurut Zimmer, itu kewirausahaan adalah suatu proses penerapan aktivitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan.
Nah, ini atau usaha. Ya, jadi ini kalau misalnya kita menjadi seorang wirausaha ya selalu melakukan perubahan-perubahan ya. Selalu ide-ide cemerlang hadir dalam pikiran agar supaya timbullah namanya kreativitas ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai sesuatu usaha dan perkembangan usaha. Itu menurut Soeharto Prawiro. Yang berikut, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, dan sesuatu yang berbeda, inovatif, yang bermanfaat dan memberikan nilai yang lebih. Jadi kita mengacu pada disiplin ilmu kewirausahaan tadi ya, bagaimana kita menghadapi tantangan hidup, bagaimana perilaku. Jadi otomatis ya seperti yang dijelaskan sama yang urutan kelima, itu kewirausahaan adalah suatu proses dengan mengerjakan sesuatu yang baru ya dan berbeda. Kalau orang kreatif itu selalu dia tidak mau sama dengan orang lain, selalu ingin tampil beda ya. Itu adalah kreativitas ya. Dia tidak mau selalu dia buat apa saja yang bisa membedakan dia dengan orang lain. Jadi itu namanya kreativitasnya tinggi. Jadi mengapa sampai di kewirausahaan ini diajarkan bukan menjadi wirausaha, bisa menjadi wirausaha, tetapi yang kami ajarkan, yang diajarkan dalam kewirausahaan ini bagaimana kita kreatif dan inovatif ya. Dalam belajar juga kalau kita kreatif itu pasti akan kita berbeda dengan orang lain, dengan teman. Jadi kalau kita kreatifnya satunya cuma mengharapkan materi dari dosen, kalau satu orang lain mengharapkan banyak yang dia baca literatur yang lain selain yang dikasih oleh dosen. Otomatis yang maju itu yang mana? Yang selalu membaca ya, karena dia kreativitasnya tinggi, selalu ingin mencari tahu yang baru. Ya, itu adalah contoh kreativitas yang tinggi. Oke, kita lanjut. Dalam disiplin ilmu kewirausahaan ini ada objek studi dari kewirausahaan. Jadi objek studi dari kewirausahaan ini adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ya, nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ada beberapa kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan yang meliputi, jadi kewirausahaan ini jiwa ya, jiwanya wirausaha itu yang kita ambil, jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan itu adalah kreatif dan inovatif. Jadi yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha ya. Jadi kalau misalnya kemampuan merumuskan tujuan hidup, berarti kita sendiri ya. Jadi kita kalau apa tujuan Anda kuliah di sini? Itu pasti ada tujuan ya. Kalau kamu mampu merumuskan ya berarti sudah mempunyai sifat atau jiwa kewirausahaan karena ingin kreatif, ingin kuliah ya, ingin sesuatu yang baru, bukan cuma tamatan SMA saja, tetapi kita harus lanjut ke strata 1 ya. Jadi kemampuan merumuskan tujuan usaha hidup atau usaha. Dalam merumuskan tujuan hidup usaha tersebut perlu perenungan, koreksi yang kemudian berulang-ulang dibaca dan diamati sampai memahami apa yang menjadi kemauan. Jadi dalam manajemen itu 4 fungsi daripada manajemen itu ada salah satunya yang dikenal dengan nama POAC ya, POAC, planning, organizing, controlling, dan actuating dan controlling. Jadi dalam yang pertama itu adalah planning. Nah, ini sama dengan kemampuan merumuskan tujuan hidup. Planning ya, dirumuskan, direncana apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi setelah kita mampu merumuskan tujuan hidup atau usaha, kita lanjut. Ada objek yang berikut adalah kemampuan memotivasi diri. Ya. Jadi kemampuan memotivasi diri ini, seseorang itu biasa termotivasi untuk kuliah di Universitas Al-Herat,
ini untuk apa? Pasti ada motivasi. Tidak mungkin orang itu termotivasi kuliah tidak ada motivasinya apa? Motif ya. Apa motivasi kuliah di sini? Ada? Ingin maju ya. Itu salah satu saja ingin maju, maksudnya tidak ketinggalan ya. Yang berikut, kalau kita sudah termotivasi, maksudnya melahirkan suatu tekad, kemauan yang menyala, itu adalah kemampuan motivasi diri. Yang berikut, kemampuan berinisiatif. Apa pengertian dari inisiatif? Mengerjakan sesuatu tanpa menunggu perintah. Itu inisiatif ya. Misalnya seperti inisiatif itu, contoh kalau di sini kotor langsung dibersihkan, itu adalah inisiatif tanpa menunggu perintah dari fakultas, bersihkan dulu, atau dosen bersihkan dulu baru saya masuk. Tetapi kalau kita orang inisiatif, kalau lihat sampah langsung ambil, itu adalah inisiatif, mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain. Jadi kemampuan berinisiatif ini sangat baik untuk diri kita, ya. Pasti kita dicari orang itu kalau kita ini sukanya tanpa menunggu perintah, ya. Yang berikut, kebiasaan berinisiatif. Kalau orang sudah sering berinisiatif, akhirnya dia terbiasa. Kalau terbiasa itu ya melahirkanlah namanya kreativitas. Karena melahirkan kreativitas, daya cipta itu yang pertama adalah inisiatif, ya. Oke, yang berikut, kemampuan membentuk modal uang atau barang modal. Ini kalau orang itu sudah terjun ke dunia bisnis, ya. Yang berikut, kemampuan mengatur waktu. Di mana-mana itu ada pepatah time is money, ya. Jadi mengapa itu sampai di anggapan orang itu time is money, berarti waktu itu sangat mahal, ya. Salah satu kunci orang sukses adalah bisa mengatur waktu. Kemampuan mengatur waktu membiasakan diri untuk selalu tepat waktu. Walaupun kita ini masih jam karet, undangan jam 8, datang jam 9 gitu. Tapi ya diusahakanlah pelan-pelan dihilangkan, ya. Karena kemampuan mengatur waktu ini sangat penting untuk kegiatan-kegiatan kita. Kalau kita tidak mampu mengatur waktu, otomatis semua apa yang kita rencanakan itu akan tidak terlaksana, ya. Yang berikut, kemampuan mental yang dilandasi agama, ya. Yang terakhir, kemampuan untuk membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik dan menyakitkan. Kalau kemampuan mental yang dilandasi agama, ya kita itu mentalnya kita harus dilandasi agama. Kalau tidak dilandasi agama itu, nah kita ini apalagi agama Islam, ya, itu mentalnya kita itu harus dilandasi agama. Salah satunya sabar dan syukur, ya. Itu kemampuan mental yang dilandasi agama. Oke, dari sini ada yang bertanya? Sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Saya bertanya. Ya. Nah, jadi terkait dari materi yang Ustaz paparkan, jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya dari beberapa kemampuan ini itu bersumber dari rasional yang dikelola dari pikiran kita sendiri, sehingga menimbulkan sebuah empirisme bagi kita sendiri. Nah, di sini tadi penjelasan Ustazah sedikit saya tangkap mengenai kemampuan mental yang dilandasi agama, dan itu belum terlalu saya pahami. Bisa Ustazah mereview kembali? Ya. Jadi kemampuan mental yang dilandasi agama ini kenapa harus ada dalam diri kita, ya? Misalnya mental itu, ya, mental yang dalam agama yang harus kita tanamkan dalam agama itu yang pertama sabar, syukur, ya. Yang pertama, kemampuan mental yang dilandasi agama pada saat kita sukses, ya. Kenapa harus mental itu harus ada dalam diri kita? Itu kalau kita mental yang tidak dilandasi agama, kalau orang sukses itu biasanya sombong, ya, angkuh, maksudnya dia merasa sudah berhasil, ya. Kalau dia tidak dilandasi agama, dia tidak mungkin tidak mau
seperti ilmu babi, ya. Ilmu babi itu semakin merunduk, semakin berisi, semakin merunduk. Jadi kalau ilmu babi diterapkan dalam setiap diri kita, kita itu pada saat berhasil pasti akan kita tawadu, ya. Tawadu, kita akan tidak sombong, tidak angkuh karena adanya kemampuan mental yang dilandasi agama. Kemampuan mental yang dilandasi agama yang kedua itu pada saat kita gagal, tidak berhasil, itu biasanya kalau kita tidak mempunyai pengendalian diri yang kuat, mental yang kuat yang dilandasi dengan agama, biasanya itu menghuni LSD, ya, akan mentalnya itu akan rusak, ya. Itu kalau kita dua saja itu mental itu harus ada dalam diri kita apabila kita berhasil dan apabila kita gagal, ya. Kalau kita gagal, kita mengendalikan diri, kita akan bangkit bahwa semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, namanya siapa deh? Wahyu, ya. Jadi itu oke, diterima? Iya, boleh. Oke. Jadi kita lanjut lagi dalam materi berikutnya itu ada ciri-ciri kewirausahaan. Ciri-ciri kewirausahaan ini yang pertama adalah percaya diri. Jadi percaya diri ini harus ada, ya. Ada orang tidak percaya diri pasti dia dalam rumah saja karena dia tidak mampu keluar, tidak percaya diri. Tetapi asal jangan lagi ada namanya percaya diri overdosis, ya. Overdosis itu kalau percaya diri tinggi, ya. Gitu. Jadi kita kembali lagi ke kemampuan mental yang dilandasi agama tadi, ya. Untuk percaya diri itu percaya diri saja, tidak usah terlalu ditambah-tambah, ya. Jadi kayak kepercayaan diri merupakan suatu panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Itu. Lanjut, berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Berorientasi tugas dan hasil ini, seseorang itu, ya, kalau diberikan tugas, dia konsen dengan hasil yang dia capai, ya. Itu adalah nilai-nilai motif berprestasi. Kalau dalam usaha itu berorientasi pada laba, ya. Ketekunan dan dorongan kuat, energik dan berinisiatif. Berinisiatif adalah keinginan untuk selalu mencari dan memulai tekad yang kuat. Itu adalah berorientasi tugas dan hasil. Yang berikut, keberanian mengambil risiko. Salah satu di mana-mana itu semua pekerjaan itu pasti ada risikonya. Tinggal kita bagaimana meminimalisasi risiko tersebut. Kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Jadi kalau risiko tinggi itu hasil yang dicapai itu biasanya tinggi juga. Seperti, ya, misalnya kita itu mengambil emas di atas gunung, tetapi jalan ke sana itu harus melewati ular yang banyak karena di sana ada emas yang berapa batang, yang berapa kilogram. Itu adalah risiko, ya. Begitu contoh bagaimana mengambil resiko, keberanian mengambil resiko. Jadi kalau kita ini misalnya itu seperti contoh lagi, ya, contoh kalau kita ini bukan background ekonomi atau background agama, kita masuk ke sini, otomatis resiko yang kita hadapi, kita harus cepat menyesuaikan dengan pelajaran agama, ya. Misalnya kita dari umum, walaupun kita dapat misalnya bahasa Arab, ya, misalnya bahasa Arab atau ke ekonomi, ya, misalnya dari IPA masuk ke ekonomi, ya, biasanya itu yang dipelajari di SMA sedikit saya pernah ekonomi. Pada saat di sini, ya, menyesuaikan dengan mata kuliah yang diajarkan, ya. Itu adalah keberanian mengambil risiko. Kalau tidak berani biasanya orang mundur, ya. Padahal sebenarnya tekad, ciri-ciri dari kewirausahaan, ciri-ciri jiwa kewirausahaan itu adalah berani mengambil risiko. Yang berikut, kepemimpinan. Jadi seorang wirausaha yang selalu berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan dan keteladanan. Jadi pemimpin itu, karena kenapa sampai kita harus
mempunyai sifat kepemimpinan karena kita memimpin. Kalau orang berwirausaha mempunyai usaha yang dia pimpin itu adalah bawahan, ya. Kita juga harus mempunyai jiwa kepemimpinan, ya. Jadi kepeloporan dan keteladanan. Yang berikut berorientasi ke masa depan. Jadi selalu pikirannya itu ke masa yang akan datang. Jadi orang tersebut adalah orang yang memiliki perspektif, selalu mencari peluang dan tidak cepat puas dengan keberhasilan dan berpandangan jauh ke depan. Biasanya orang ada kalau tidak ke depan, apa yang dia dapatkan hari ini dia sudah duduk, ya, tidak dipikirkan lagi ke depan. Padahal sebenarnya kita ini harus ke depan, ya, ke depan terus berorientasi ke masa yang akan datang. Yang berikut ada namanya keorisinilan, kreativitas dan keinovasian. Nah, ini misalnya itu asli inovatif dan kreatifnya orang itu dilihat dari nilai inovatif, kreatif, dan fleksibel merupakan unsur-unsur keorisinilan seseorang. Wirausaha inovatif adalah orang yang kreatif dan yakin dengan adanya cara-cara baru yang lebih baik. Ciri-cirinya tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun tersebut sudah cukup baik. Ya, itu adalah ciri orang yang kreatif. Yang pertama, tidak pernah puas, ya, dengan cara-cara yang dia lakukan sekarang. Dia selalu melakukan kreatif yang lain lagi, ya, cara yang lain lagi, padahal sudah cukup baik yang dia dapatkan sekarang. Yang berikut selalu menuangkan imajinasinya dalam pekerjaan. Jadi selalu berpikir ide-ide cemerlang itu selalu ada dalam pekerjaannya. Yang berikut, yang ketiga, selalu ingin tampil beda dan selalu memanfaatkan perbedaan. Jadi tampil beda, ya, selalu ingin tampil beda. Jadi itu adalah kreativitas dan keinovasian yang asli, ya. Oke, ada beberapa alasan mengapa seseorang itu berminat berwirausaha. Ini ke ekonomi, misalnya alasan keuangan. Jadi orang itu alasan sosial, alasan pelayanan, dan alasan memenuhi diri. Alasan keuangan, ya, kenapa sampai orang ingin berwirausaha dengan alasan keuangan, ya? Pertama, mungkin dia ingin memulai berwirausaha. Walaupun menjadi seorang wirausaha itu yang sukses tidak semudah membalik telapak tangan, ya. Jadi harus kreatif, dan seperti yang pertama tadi, ciri percaya diri, ya, itu alasan keuangan. Yang berikut alasan sosial. Jadi kita ini makhluk sosial. Kalau makhluk sosial itu selalu berinteraksi dengan masyarakat, ya, berinteraksi dengan orang lain. Itu alasan sosial mengapa kita berwirausaha. Jadi kalau berwirausaha itu, ya, kita terjun ke masyarakat. Jadi kita usahakan usaha yang kita kelola itu bisa disukai oleh masyarakat. Yang berikut alasan pelayanan. Mengapa sampai pelayanan? Biasanya orang itu melayani sesuatu yang menjadi usahanya di masyarakat tersebut, ya, itu alasan pelayanan. Alasan memenuhi diri, karena dia sudah berminat berwirausaha, dia memenuhi dirinya untuk menjadi seorang wirausaha. Oke, materi sudah saya sampaikan. Semoga dengan materi ini bisa dimanfaatkan, diaplikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, terutama itu kreatif dan inovatif. Jadi saya harapkan dengan materi ini bisa disimak dan diterapkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.